Akhirnya diketemukan sembako yang ditimbun sebanyak 1 ton di Kelurahan Tirta Jaya. 2 tahunan lebih lah, 2 tahun ya? 2 tahunan. Awal-awal COVID tuh? Ya, awal-awal COVID, maka dipendamlah oleh pihak JNE. Sembako ini bantuan dari mana? Bantuan Presiden, ya. Bantuan Presiden. Jadi awal ceritanya, pada saat ini kiriman dari pusat JNE. Nah, pada saat itu pusat JNE akan diperiksa oleh KPK, tetapi barang ini dikirim ke sini sesuai dengan informasi dari saksi yang tidak saya sebutkan namanya, inisial S, ya, bahwa barang ini dikirim untuk dipendam, bukan untuk dibagikan kepada masyarakat, karena pihak pusat JNE itu ketakutan pada saat itu akan diperiksa KPK. Perusahaan jasa ekspedisi JNE menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menangani kasus beras bansos membusuk yang dikubur di Depok. Hotman Paris akan menggelar jumpa terkait kasus tersebut. Hotman Paris menyampaikan pihaknya akan menyampaikan hak jawab JNE atas pemberitaan tuduhan penimbunan beras bantuan sosial Presiden RI yang dikubur di kawasan Kampung Serap, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Hal ini diketahui dalam unggahan Hotman di akun Instagram pribadinya, @HotmanParisOfficial pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Selain informasi sebagai pengacara, Hotman juga mengumumkan akan digelarnya konferensi pada Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022, di Jet Ski Cafe, Penjaringan, Jakarta Utara pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berita heboh. Apakah benar JNE melakukan penimbunan atas beras bansos? Hotman Paris dan direksi JNE besok akan melakukan konferensi pers di Jet Ski Cafe Pantai Mutiara tanggal 4 Agustus jam 2 untuk membantah, untuk menjawab semua tudingan, yaitu tuduhan bahwa JNE menimbun dalam tanah beras bantuan Presiden. Oke, bagi para wartawan, siapapun yang selama ini menulis aneh-aneh, temui Hotman Paris besok dan direksi JNE, Jet Ski Cafe Pantai Mutiara. Jet Ski Cafe Pantai Mutiara tanggal 4 Agustus jam 2 siang. Hotman Paris, pengacara dari JNE. Sebelumnya, pihak JNE yang diwakili kuasa hukum Antoni Jono menjelaskan soal beras bansos yang dikubur itu. Menurutnya, beras tersebut sudah menjadi milik JNE karena JNE telah mengganti beras bansos yang rusak tersebut. Beras yang hari ini saudara lihat dikubur, itu bukan beras bansos, itu adalah beras milik JNE. Kenapa dikubur? Karena beras itu sudah rusak, kata Antoni kepada wartawan di lokasi, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Selain pihak JNE, kegiatan pengecekan TKP ini juga dihadiri oleh pihak Kemensos RI dan Polres Metro Depok, Polda Metro Jaya, dan Rudi Samin yang mengaku sebagai pemilik lahan. Kemudian Antoni menjelaskan bahwa beras bansos tersebut dikubur karena kondisinya rusak dan tidak layak konsumsi. Setelah beras dari gudang Bulog diambil, dalam perjalanan ada yang kena hujan. Sehingga itu biasalah basah, ada berjamur, itu sudah tidak layak konsumsi, gujarnya. Tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat, tambah Antoni. Sebagai transporter, kata Antoni, JNE bertanggung jawab atas kerusakan beras bansos tersebut dan menggantinya. Antoni mengaku hingga saat ini tidak ada penerima manfaat yang komplain mengenai hal ini. Transporter kami bertanggung jawab, kita ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kita sudah ganti semua, jadi tidak ada kerugian sedikit pun, tuturnya. Polda Metro Jaya sendiri masih menyelidiki apakah beras dikubur merupakan beras rusak atau penimbunan. Permasalahannya adalah, itu adalah beras penimbunan atau beras rusak, dan lain sebagainya. Itu kami masih melakukan proses penyelidikan. Jadi saya belum bisa menyampaikan beras itu beras apa. Nanti mungkin update hasil penyelidikan akan kami sampaikan, kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis.
menyewakan di atas ini, atas tanah saya tanpa izin, ya, secara melawan hukum. Oke, baik. Gus Amin merasa dirugikan ya? Pasti Karena dirugikan. Ditanamnya bansos Ya, itu di lahan pertama Andi. ditanamnya bansos di atas tanah saya. Kedua, dia pakai tanah saya 9 tahun sejak berdirinya JNE, tidak pernah bayar. Dan bayarnya diduga dengan oknum garnisun yang bernama adalah Siswanto. Mungkin Oke. Pak Rudi akan menempuh jalur hukum ya? Pasti, saya akan lakukan jalur hukum dari mulai penemuan ini. Saya juga tidak terima bahwa kenapa kok dipendam di tanah saya. Terus juga dia tidak membayar selama 9 tahun, juga akan termasuk jalur hukum.